Tahun ini sekolah mengadakan beberapa kegiatan untuk guru dan karyawan. Di antaranya kegiatan Tarhib Ramadan, kemudian Muqayyam Al-Quran. Hari ini kita sedang mengadakan acara Muqayyam Al-Quran yang diikuti oleh seluruh guru dan karyawan. Kemudian dilanjutkan menginap bersama seluruh keluarga guru dan karyawan. Dimulai dari hari Sabtu pagi hingga Sabtu siang, dilanjutkan Sabtu sore hingga Ahad pagi atau Minggu pagi. Seperti apa kegiatannya? Mari kita simak. Kalau ada notimat dibaca jelas. Toiron ababila mubinan. Kan kalau misalnya tandanya fathah tanwin kan bacanya jelas mubinan, tapi kalau dikasih wakof mubinan. Kalaupun ini berhenti, jadinya mubinan. Tapi kalau misalnya nggak ada tanda wakofnya mubinan, kan dibaca di mana-mana. Kalau misalnya itu kan, kalau yang jedanya wakof, yang jedanya yang sementara itu ada huruf kayak to atau kof lam itu nanti itu ya berhenti. Tergantung kalau misalnya mau disambung, misalnya fathah mubinan minal al, ini dibaca jelas ya. Tapi kalau diwakafkan dibaca panjang, tapi kalau ini ada panjang satu alif. Kalau misalnya nggak ada alif ini mubina, Ode mada sidratin. Apa tuh yang mendal itu apa? Kalau kolah ya, Huruf kolah ya. Mada udah lah bu. Ini kobe. Tuba. Coba dibaca. Subhanallah. Oh iya. Gak ada wakafnya lupa. Subhanallah. Falam yazidhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wasbana bin tawhana. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Wa kisinati. Dakwah. Tugas inti Nabi dan Rasul adalah apa? Dakwah. Menyampaikan. Iya, ya berdakwah ini, gitu. Mengajak tuh. Cuma kadang di masyarakat yang namanya itba Rasul ki nyunah ki apa? Kaifiyah ibadah tok, angger ibadah wis kaya Kanjeng Nabi berarti sudah menjadi warasatul anbiya. Begitu. Wong nek ibadah wis kaya Kanjeng Nabi berarti kamilah sebagai pewaris para nabi, kamilah yang nyunah gitu. Kemudian kalau udah kembali ke Quran dan sunnah berarti kamilah yang nyunah begitu. Padahal sebenarnya tugas utama kalau kita ingin menjadi pewaris para nabi harusnya melanjutkan tugas utamanya menjadi seorang dai. Sehingga sekolah Islam terpadu itu ini menjadi dua hal yang perlu kita jadi pertimbangkan Bapak Ibu. Di saat yang sama kita sebagai lembaga dakwah, di saat yang lain lembaga publik harus profesional, dipertanggungjawabkan, akuntabel dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama bahwa kita ini tidak berjalan sendirian. Saya itu tidak sendirian, yayasan tidak sendiri, panjenengan tidak sendiri. Kita bersama, sama ada sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dalam bangunan Islam ini. Jadi kita tidak bisa jalan semau gue, enggak. Busuk ini juga ada evaluasinya. Apalagi panjenengan selaku salah satu SDM di lembaga ini. Lah kadang ada tarik ulur Bapak sekalian antara lembaga publik dengan lembaga dakwah. Kepengennya namanya profesional ya betul-betul profesional. Sehingga tidak berpikir ada kepentingan dakwah. Sementara harusnya kita pahami justru yang paling utama kita mengedepankan lembaga dakwahnya. Maka anggota kita sebagai anggota lembaga dakwah nahnu du'a qabla kulli syai'. Berarti sebenarnya profesi utama kita apa? Dai. Alhamdulillah. Senang enggak? Senang enggak? Insyaallah. Wah, ini manusia-manusia pilihan loh. Jika enggak mau apa kata Allah? Diganti dengan yang lain yang lebih baik. Astagfirullahaladzim. Dong nek saya mendengar keterangan itu kayaknya keroy-roy banget itu. Kehadiran kita kira ono manfaate. Gelem ayo enggak ya ora apa-apa, kamu enggak mau akan digantikan oleh Allah pada yang lainnya lebih baik. Kok ini kali orang butuh banget. Tapi memang begitu sejatinya. Bahwa kehadiran kita itu memang kebutuhan kita. Jika kita tidak mau, Allah akan gantikan dengan orang yang lebih baik. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini enggak usah lah ya. Ini apa ini? Guru dai. Nek dai berarti orientasinya Allah itu aja ya, singkat lah. Lembaga dakwah sudah nih suatu saat nanti karena materinya ini kita kepengennya begini posisinya adalah betul-betul sebagai lembaga dakwah kita harus mengutamakan, sebagai lembaga publik kita juga harus profesional. Alhamdulillah. Kalau yakin berarti acara hari ini sangat berbarokah gitu. Amin. Yang kita idam-idamkan itu kan memang hidup selalu mendapatkan keberkahan. Kalau Ustaz Salim Afilah gimana menerangkan? Semua dari pernikahan doanya adalah bukan banyak, semoga banyak anak gitu kan, bukan, tapi berbarokah. Gimana doanya? Barokah. Kamu mau tak doakan lagi? Gak mau didoakan? Kok apa? Doa apa? Doa apa maksudnya? Kok yang di rumah nggak mau? Yang di rumah tetap mau didoakan keberkahan, nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa keberkahan apa enggak? Berkah. Ya, jadi nikah itu yang dimohon adalah barokallahu laka, wa barokah alaika. Makan yang kita minta apa? Keberkahan juga. Gimana? Allahumma barik Allahumma barik lana bima rozaqtana
Wakina adzabannar. Jadi ternyata dalam konteks makan keberkahan, terus apa lagi itu orientasinya? Keberkahan, terus kita bicara makan itu yang kita bicarakan apa? Di situ dalam doanya barokah, rezeki dari Allah, terus terhindar dari neraka. Terhindar dari neraka, terus apa lagi? Ampun. Kenyang. Apakah kenyang ada orientasi dalam doa gitu? Ada doa setelah selesai apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana doa setelah selesai? Alhamdulillahilladzi at'amana, terus wasakona, terus ulah bayangkan. Mosok kenyang sama sakona itu hilang dahaganya, terus wajah alana dan Allah jadikan minal muslimin. Maka no kaitan dengan muslim ini piye tuh? Dengan keislaman. Ada enggak kaitannya? Ada enggak kaitannya? Nah, ada menyatanya doanya kayak ragu-ragu banget. Justru di sini poin yang membedakan kita dengan masyarakat umum, bedanya kita dengan binatang. Sama namun orientasi kenyang sama tidak haus itu binatang aja juga makan dan minum. Tapi kita sampai wajah alana minal muslimin, keberkahan. Makan barokah. Tara barokah kita yakin. Kalau bahasanya Hakim saking mantepnya nerangkan itu, ketika kita megang lemper itu kita harus punya keyakinan bahwa lemper ini adalah rezeki dari Allah. Maka ketika kita megang lemper, Allahumma barik lana ya Allah, dengan lemper ini berkati diriku ya Allah. Fima rozaqtana, bahwa ini adalah rezeki darimu ya Allah. Begitu tuh. Jadi bukan bayangkan lemper tapi bayangannya iya sudah dipegang. Bayangannya apa? Ini rezeki dari, sebab kata ya dalam keyakinan pun kita tuh harus yakin. Walau sudah kita pegang, apakah yakin itu milik kita? Belum tentu. Bisa jatuh. Untuk berkah pupu ayam wis dingeneki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak melayu mengarep, ngomong-ngomongan lali. Udah kita pegang. Assalamualaikum. Setelah selesai ke belakang, astagfirullahaladzim. Ternyata rezekinya siapa? Kucing. Sangat mudah bagi Allah untuk menjauhkan rezeki yang sudah kita pegang tidak masuk ke mulut kita. Maka ketika kita bilang Allahumma barik lana fima rozaqtana ya Allah, atas kuasamu ya Allah, fufu ini fufu ayam maksudnya. Fufu ini nyampe di mulutku. Maka karena ini rezeki darimu ya Allah, kemudian selamatkanlah aku dari mosok megang lemper megang gua kelingan rokok aja. Nyambung enggak? Nyambung. Bagaimana doanya akan diterima sementara makanannya tidak halal, bajunya tidak, sampai di situ. Itu kalau saya sebutin mengasih nasihat ya Allah. Banyak sekali doa-doa kita kayaknya nggak pernah terdengar. Lah bagaimana mau tidak dikabulkan? Makanannya dari ada tercampur dengan harta-harta yang haram. Pakaian kita sampai sebegitunya. Maka keberkahan Bapak sekalian, apa makna keberkahan? Ziyadatul khair. Apalagi? Kalau saya sering mengaitkan keberkahan itu 3 makna. Dan ini yang paling berat. Kok yang paling berat? Ya berat kabeh lah. Ketiga-tiganya berat semua. Yang pertama adalah bukan ziyadah tapi subutul khair. Subutul khair itu apa? Berketetapkannya kebaikan yang ada. Yang baik kemarin itu langgeng, subut. Setelah langgeng tidak cukup, baru setelah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti meningkat terus nggak? Meningkat terus. Terus yang terakhir tak singkat saja, apa yang dimaksud barokah itu ternyata ada rasa-rasa memunculkan as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan, ketentraman, ketenangan. Tambah anak, ngibadahi tetap mantep. Tambah bojo tetap ngajine. Maksudnya ketika dulu jomblo gitu loh maksudnya. Sensitif banget ini saja ini.
Dulu kan belum ada bojo, yuk tambah bojo, gitu loh maksudnya. Iya ya Bu Ati. Lah kan konteksnya yang jomblo. Ya Allah. Ya di sini biar selesai, nanti udah gak ada urusan. Nah, sekalian, itu sakinah tentram. Tambah mobil tapi naik uripe ora tentram itu tidak barokah. Setuju? Setuju. Malah mumet, malah tobat. Begitu. Jadi tambah pakate malah tidak tenang. Nah, itu berarti menjadi hal yang perlu kita pertanyakan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi begitu. Sehingga itu ada kaitannya dengan apa? Saya kemarin diingatkan sama teman, ya Allah, sederhana banget dia mengasih kultum. Dia mengatakan kita ini hidup kepengen mendapatkan husnul khotimah. Pengen gak? Ingin. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu apa? Akhir yang? Baik. Akhir kapan maksudnya? Meninggal Ketika meninggal dunia. tahu kapan? Tidak. Tadi buku ini cerita kapan tahu? Nggak tahu. Kalau kita mau husnul khotimah, mau akhir yang baik, padahal kita nggak tahu kapan akhir yang itu, akhir kita itu, berarti harus kita lakukan apa? Terus. Baik terus. Maka husnul khotimah itu ada kaitannya dengan istiqomah. Dan ternyata kata Rasul, amal yang paling baik adalah tuh walau sedikit. Nah, iya kan? Nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Begitu. Syukur-syukur akeh tur istiqomah gitu maksudnya. Ya. Khairul amali dawamu hawa engkola. Istiqomah. Dan yang sangat menyentuh saya itu kata-katanya begini. Bedakan istiqomah dengan istimroriyah. Siapa yang ngajar bahasa Arab? Rasa tengah-tengah. Istimror itu apa? Berkelanjutan. Kalau istiqomah? Terus menerus. Apa bedanya? Apa ya? Istimror, istiqomah. Ya, begitu. Demikian dan terima kasih. Tulisannya alhamdulillah bisa bedake. Catek kaiso. Lah dalam Quran yang sederhana itu ternyata kita sering berpikir yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah istimroriyah. Padahal istiqomah itu berbeda dengan istimroriyah. Nek istimroriyah itu sekedar langgeng. Kalau istiqomah dari kata-kata koma itu menegakkan. Maka yang namanya istiqomah mesti ada penambahan kebaikan di balik itu. Itu baru namanya istiqomah. Maka ihdinas siratal mustaqim. Kalau cuma istimroriyah gampang. Angel juga dingin. Istimroriyah cuma rutin gitu. Ya angel juga sih. Walau ternyata Bapak sekalian, istimroriyah itu hanya melahirkan, nanti kita hanya mampu tambah di itu, tidak menambah kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ketika kita kepengen istiqomah, kita harus kita kepengen husnul khotimah, kita harus istiqomah. Terjatuh di kamar mandi padahal baru tilawah, subhanallah, asik gak? Terjatuh di sekolah pas muhoyam Quran yuk meninggal dunia, asik gak? Asik. Kok medhek? Pengen husnul khotimah? Pengen? Mudah-mudahan. Amin. Saya kan rumah segitu ketika Bu Sukini menyampaikan tidak sakit apa-apa, terjatuh beberapa menit kemudian meninggal. Masya Allah. Tidak sakit apa-apa. Hari Sabtu tanggal 1 Mei sedang muhoyam Al-Quran. Cuma pamit mau duduk di kelas karena ambekane kesesat. Lah kok bare ambruk tiba guru SDIT Ulul Albab 2 tahun 2021. Allahumma. Amin ya Allah. Oh, sih. Ya. Masya Allah. Apa masih bermanfaat? Ya, mosok tidak kepengen sama kekasihnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti akan lebih bermanfaat ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma amin. Ya, wong kita
kita juga wa amitna ala doa Robito. Wa amitna ala syahadatik. Saya pernah menyampaikan gitu, tak doakan meninggal. Pak, enggak boleh mendoakan mati. Boleh enggak? Hah? Lah kalau wa amitna ala syahadati fi sabilik apa artinya? Matikanlah aku ya Allah, berarti kan minta dimatikan. Atau wa amitna ala syahadati fi sabilik apa yang artinya? Jadi kan doa Rob itu amal enggak? Iya, Apa alhamdulillah. Pun jam pinten Mas? Jam 9. Jam 9. Oh, padahal sampai jam 10.15 ya. 11. Wa amitna dan ya Allah matikanlah kami ala syahadati dalam keadaan syahid fisabilika di Jalan jalanmu. Allah. Kalau kita meninggal di SDIT ini kira-kira syahid apa? Semoga Syahid. amin. Di jalan siapa? Jalan Allah. Kul hadhihi sabili. Gitu tadi kan. Inilah jalanku. Yakin nggak kalau kita berada di sekolah ini jalan sabilillah? Insya Allah. Iyalah. Gimana hadisnya? Barang siapa yang keluar man kharaja fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu dalam konteks pengelolaan sebuah ilmu pengetahuan, tentu ilmu pengetahuan dalam ma'rifatullah tentunya ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Dia selalu dalam keadaan sabilillah hatta yarji'a sampai pulang. Nanti nek panjenengan kondur tidak lagi fisabilillah. Jadi enggak usah punya semangat cepat pulang. Setuju? Loh, kepengen dalam jalan Allah enggak? Iya, kalau kita meninggal di jalan Allah kan Masya Allah. Pakmu barang nangkini terus atau kondur pakmu fisabilillah terus mulane tadi senyum-senyum terus ora apa-apa. Fa wa fisabilillahi hatta yarji'a sampai dia kembali. Itu keberkahannya Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan Al-Quran, apakah memang Al-Quran itu bisa memberkahi kita? Saya kira panjenengan yang di dunia pendidikan ini sudah sering mendengar tentang bagaimana fadilah-fadilah untuk mempelajari keutamaan Quran dan ahli Quran dan wadamil muqassirin apa? Zamun hina kehinaan muqassirina fi tilawatihi yang memendekkan, menyedikitkan di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana kehinaan orang yang memendekkan, menyedikitkan dalam membaca Al-Quran. Fadilatul Quran. Qala ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Quran summa ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad apa ini? Istasghara ma'adzamahu ta'ala. Artinya Maha benar Allah dengan segala berkahnya. Oh, kan maha benar Allah ini kalau Rasulullah maha benar Allah. Kalau Rasulullah apa? Sadaqallah Rasulul Karim. Ya. Barang siapa qara'a membaca Al-Qur'an sumaro'a kemudian dia punya pendapat anak ahadan bahwa ada orang lain yang utia diberi afdhalu mimma utia lebih baik daripada Al-Qur'an. Fakot istazghara ma'adzamullah, dia telah mengerdilkan apa yang Allah agungkan. Maksudnya apa? Dia membaca Quran, tetapi kemudian ketika membaca Quran dia masih punya keyakinan ada produk lain, ada kitab lain, ada bacaan lain, ada kemujiatan lain, ada keberkahan lain yang melebihi dari keberkahan Al-Quran. Maka dia dikategorikan orang yang telah mengasghar, mengerdilkan ma'adzamahullah, perkara yang Allah agungkan. Berarti dia sudah mengerdilkan Al-Quran. Di bawah ada keterangan contoh Bapak Ibu sederhana banget. Contohnya, kalau kita mendapatkan WA di perjalanan gitu, itu di kitab ini bunyinya begitu. Kalau kita mendapatkan WA dari orang lain pas jalan atau dapat telepon di perjalanan, apa yang kita lakukan? Minggir, mandek, yuk diwaca. Wacane teliti banget, kalau kudu paham ki opo pesene gitu.
Begitu. Sementara kalau kita mendengar Al-Quran, apakah Al-Quran kita perlakukan seperti itu? Sambil lalu saja. Berarti ketika itu kita memposisikan Al-Quran lebih hina daripada WA. Setuju? Jangan-jangan kita menjadi kategori orang yang ada yang lebih utama dibanding Al-Quran. A'udzubillahi min. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi ta'ala minal Quran. La nabiyya wala muluka. Tidak ada syafi', apa syafi'? Pemberi pertolongan atau pemberi syafaat. Kapan ini? Di hari akhir. Hari akhir itu ada berapa tahap? Di hari perhitungan itu tahap keberapa dari hari akhir? Kamu hitung dewe lah. Tapi kita yakin itu ya? Yakin ya? Ketika itu gimana? Al yauma nahtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim, terus wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Astagfirullah. Ngeri enggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hari itu di mana mulut kita terkunci. Terus tangan kita ngapain? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita itu pada ngomong sendiri-sendiri apa yang dilakukan dulu ketika hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita menjadi saksi. Itulah lagunya Chrisye. Indah dulu lagu itu ya. Gimana lagunya? Akan datang hari mulut dikunci. Wah, itu kalau kita dengarkan bisa bersmili loh. Insya Allah hari itu. Nah, di sini Allah iming-imingi. Rasul menyampaikan kepada kita, ma min syafi'in afdalu manzilatan, tidak ada pembela kita di saat itu yang lebih utama indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minal Quran, dari Quran. La nabiyya wala malak, dan bahkan tidak seorang nabi dan seorang rasul, wala ghairu, dan tidak keduanya. Kemudian laukan al-Qur'anu fi ihabi ma masadhunna. Laukan al-Qur'an fi ihabi, seandainya Quran itu ada di dalam diri kita, ma masadhunna, maka kita tidak akan disentuh oleh api. Bukan siapa? Manusia yang diturunkan Al-Quran. Berarti umatnya siapa? Nabi Muhammad. Beruntung gak kita? Subhanallah, alhamdulillah. Masalahnya apakah kita itu maksudnya, apakah kita merasa juga diuntungkan dengan diturunkan Al-Quran kepada umat, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Wa tuba li ajwafin tahmilu hadza, dan sungguh berbahagialah, beruntunglah li ajwafin, ada yang memanai lisan, ada yang memanai hati, tahmilu, yang membawa hadza, membawa Al-Quran. Lisan kita kemana-mana selalu membawa Al-Quran. Betapa sangat beruntungnya. Kata siapa? Kata siapa ini? Malaikat. Yang menyampaikan ini siapa? Yang menyampaikan ini siapa? Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan ini gitu loh. Ya, begitu. Watu bali alsinatin tantiku, dan betapa sangat bahagianya, beruntungnya lisan-lisan yang selalu tanduk, apa tanduk? Mengucapkan natok, natikun. Mantap itu ilmu pengucapan, itu debat bihada, dengan Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran. Ya tabarakaman syaqallahu fi qiraatil Qur'ani an du'ai wa mas'alati ataitu akbaru thawabin syakirin. Yaqulullah ta'ala, kata Rasulullah, kalau ada hadis wa qala Rasulullah yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ini berarti namanya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Perkataan Allah. Perkataannya Allah atau firman-Nya Allah, tapi
bukan masuk di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu hadis qudsi. Di sini Rasul menyampaikan kepada kita tentang sebuah hadis qudsi, wa qala Rasulullah SAW yaqulullah tabaraka wa ta'ala man syaghalahu qira'atal Qur'an, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an, an du'ai wa mas'alati, maka ketika dia berdoa kepadaku dan minta padaku, a'taituhu, mesti akan aku berikan padanya, bahkan afdhalus sawabis syakirin, lebih utama dari pahalanya orang yang bersyukur. Bapak-bapak sekalian, tinggal 4 menit, saya jadi mau menyampaikan tentang kalau ini dzamul ghafilin. Ada yang menarik bagi saya itu tadi yang di bawah, nanti nek panjenengan sempat baca-baca silakan. Nah ini zahiri adab tilawah wa ya asy. Menurut Imam Ghazali ada 10 adab tilawah. Ini saya semua tertarik ini, walaupun yang di atas juga bagus-bagus. Bagaimana adab tilawah yang perlu kita kuatkan? Bagus sekalian dari 10. Yang pertama fi halil qori, bagaimana keadaan seorang qori ketika membaca Al-Qur'an. Huwa ayyakuna 'alal wudu, mestinya ketika kita membaca Al-Qur'an dalam kondisi berwudu. Waqifan 'ala hayatil adab, dia dalam posisi adab yang sempurna. Wasukun, dan dalam keadaan ketenangan. Imma qaiman, baik secara berdiri, imma jalisan atau duduk, mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Muttariqan sahu, kepalanya menunduk begitu. Di sini ada kata-kata qaiman, berdiri. Boleh nggak kita baca Al-Qur'an sambil berdiri? Boleh? Boleh. Sopan nggak? Berdiri sopan nggak? Baca Quran sambil berdiri sopan nggak? Sopan sekali lah pas sholat. Mikir suwi. Masalahnya kadang makan sambil berdiri kan ino. Sekarang baca Quran sambil berdiri tetap begitu. Artinya begitu indahnya Al-Quran. Kemudian, nah ini wa afdhalul ahwal ayaqra'a fis shalah qaiman. Sebaik-baik posisi membaca Al-Quran adalah ketika kita berdiri dalam sholat. Bayangkan baca Quran yuk pas sholat, wis maca Quran iku ganjaran, tuh tambah lagi dengan sholat. Berarti sing bagus sholat ki ngebut apa alon-alon. Kita perbanyak membaca Al-Quran, tapi ya nyong-nyong dewi. Apalagi ketika kita sholat munfaridan lagi nyunah, sunnah, sholat sunnah yang sendirian tidak berjamaah. Walah, masya Allah. Kesempatan kita untuk berasik-asik membaca Al-Quran kita perlama. Karena itu posisi di sini afdhalul ahwal. Sebaik-baik kondisi adalah ketika kita berdiri dalam keadaan sholat lalu kita membaca Al-Quran. Meneh wa ayyakuna fil masjid, apalagi le melakukan itu di masjid, wadhalika min afdhalil amal. Di masjid pas sholat baca Quran aja wis. Ada posisi yang lebih mulia dari itu dari segi tempat. Di masjid, masjid adalah masjid begitu ya. Serius banget itu. Masjid adalah rumah Allah. Maka 7 golongan yang mendapatkan perlindungan lawan ladilal itu tidak ada perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah senang, bukan senang nih bahasanya apa? Rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masjid. Hatinya terpaut, tergantung. Jadi pengen nang masjid terus mulang kemoh, pengen nang masjid terus. Setuju? Saya punya ada pertanyaan dulu saya, Pak, bagusan mana ngawasi ujian sama sholat duha? Bagusan mana? Ngawasi ujian sama sholat duha?
ngawasi ujian sambil sholat duha. Itu berhati-hati di dalam berpikir tentang fikih aulawiyat ya, fikih prioritas. Pas upacara baca Quran, bagus nggak? Ya. Boleh nggak baca Quran ketika kita menjadi peserta upacara? Bagusan mana hormat bendera sama baca Quran ketika upacara? Tidak apple to apple. Andai ada orang berpikir dia menjadi peserta upacara punya target harus 4 juz, mending aku sambil upacara sambil baca Quran. Atau wong karang ini sholat duha ngawasi tinggal sik dulu sholat duha, boleh nggak? Nggak boleh. Coba, nggak boleh keluar sholat duha. Kayaknya ngenyek sholat duha. Nah, disitulah bapak sekalian, ngawasi hukumnya wajib ketika kita menjadi pengawas. Maka dolim kalau kita tidak ngawasi. Kalau kita sholat duha, hukumnya sunnah. Bagusan mana? Wajib, begitu ya. Begitu. Model aliran Gus Baal nyenengke. Salat raweh itu sunnah atau wajib? Sunnah. Lah nek kerja. Nah, maka kadang-katanya Gus Baal. Mesake pelayan toko sing kudu mulai jam 09.00. Rugi kalian enggak pernah sholat tarawih selama puasa. Lah kami gimana yang harus bekerja? Ayo. Bagusan mana itu? Kerja apa sholat tarawih? Kerja dan sholat tarawih. Kerja dulu baru sholat tarawih. Ya, ternyata bicara fikih aulawiyat, prioritas itu sangat tergantung subjek, sangat tergantung tempat, sangat tergantung waktu. Di sini aulawiyat panjenengan apa? Masing-masing beda. Saya paling utama apa? Yang ngomong. Jenengan paling utama apa? Mendengarkan. Dalam satu posisi itu beda-beda aulawiyatnya, gitu kan? Jadi berpikir tentang aulawiyat itu. Gitu. Dalam surat Ali Imran al-Rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fis samawati wal ardh, dan seterusnya rubana makhluk data batilan ini juga menerangkan yang sering kita dengarkan. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, fi miqdaril qiraah, ukuran membacanya. Bagaimana menurut Imam Ghazali tentang batasan banyaknya bacaan? Walil qurra'i 'adatun muhtalifah fil istighsari wal istighsar. Di dalam qori para pembaca Al-Qur'an itu ada kebiasaan yang berbeda-beda di dalam banyaknya maupun pendeknya. Faminhum man yahtam al-Qur'ana fil yaumi wal lailah marrah wa ba'du marrataini. Ada yang bisa menghatamkan Al-Qur'an sehari semalam 1 kali. Ada yang 2 kali. Wa tahabatu ila salah, ada yang menyelesaikan selama 3 hari sekali hatam Al-Qur'an. Wa minhum man yahtam fi syahri marrah. Ada yang diantara mereka para salafus soleh yang hatam sehari sebulan 1 kali. Wa aulama yarju ilaihi fit takdirat, dan yang paling utama sesuai dengan dasar-dasar ketentuan yang Rasul contohkan adalah berapa? Yang paling baik menghatamkan Al-Qur'an itu berapa kali? Setahun sekali. Atau berapa kali? Ini ada yang sudah hatam ini 1 bulan ini? Berapa nih? 19 hari ya? Sudah yang hatam? Alhamdulillah. Berapa kali? 3, alhamdulillah. 1, berapa lagi? Berapa kali? 1,5, alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang sudah 3 kali? Belum. Ya, pasti punya alasan, kan kami sibuk begitu. Kenyataan Ustadz ngomong. Tidak seperti bapak-bapak lah, gitu lah. Enggak ya? Oh lah itu. Boleh lah monggo. Tapi kata Rasulullah, man qara'al Qur'an fi aqall min salasin lam yafaqihu. Barang siapa membaca Al-Qur'an kok kurang dari 3 hari, maka dia tidak mendapatkan kepahaman dari Al-Qur'annya. Maksudnya apa? Yang menghatamkan di bawah 3 hari gitu.
Ini keterangannya kayak gitu. Wadzalika li anna ziyada alaihi tamna'u tartil. Kenapa? Karena kalau kita membaca menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, mesti kemudian kita meluangkan tartilnya. Membacanya mesti yuk ngebut. Tuh gitu tuh. Itu. Lalu kalau ada yang hatam sehari semalam boleh nggak? Boleh. Wah ini aulawiyah toh. Gitu. Tapi kan ada yang menerangkan tidak boleh, haram, khatam sehari semalam. Padahal simaan para hufat itu biasa sehari semalam, semalam tok malah, semalam tok. Walau ternyata menyimak hafid itu masing-masing beda-beda ya ternyata hafid ya. Ada yang disimak enak, ada yang diikuti hilang-hilang terus gitu. Jadi hilang itu karena saking cepetnya bolak-balik nggak ngerti. Begitu. Tapi subhanallah betapa hebatnya mereka para hafid dan hafal. Jadi Rasul menyampaikan begitu. Nah artinya berarti bagi kita ya paling nggak gimana? Berapa kali hatam? Berapa hari hatam sekali? Ya berapa ya? 3 hari sekali. Orang kok bermasak mas? Masak kapan? Burung maca. Oh nggak usah masak, beli. Kapan mau berbakti sama suami mas? Oh iya saya alasan lah. Gitu. Ya paling tidak menurut saya kok bagi kita yang awam ini 1 bulan sekali itu udah bagus banget ya. 1 bulan sekali, 1 day 1 juz. Itu yang sudah praktek itu biasanya menjadi hal yang apa ya? Nek belum selesai itu kayak utang, nanti kayaknya ya. Utang, nek utang kerja apa? Nyahur. Nyahur hari berikutnya mumpung kosong, baca 3 juz. Nek dong nek Pak saiki kosong 3 juz, sesuk ora sik lah, wis duwe celengan 2 juz. Pengalaman lah kayak begitu. Ya apalagi ibu-ibu kayak ini tanggalnya dulu kan teko ya, diperbanyak dulu bacanya begitu ya nggak apa-apa, itu strategi saja. Dari umat-umat sebelum kita. Lah, menurut Al-Imam An-Nawawi ya, kita ini disebut al-akhirun, tapi kok al-awwalun? Maksudnya apa? Kita dari sisi keberadaan di dunia ini adalah hidup di zaman akhir. Tapi dari sisi kemuliaan kelak di akhirat kita akan didahulukan. Kok bisa begitu? Iya. Walaupun umat-umat terdahulu ibadahnya bisa 1000 tahun. 1000 tahun itu berarti kalau dipotong akil balik berapa tahun kira-kira ibadahnya? 985 tahunan gitu mungkin ya. Mulai ibadah tuh. Selama itu beribadah kok bisa kalah sama kita yang cuma ibadah paling-paling 30 tahun, 40 tahun. Kenapa? Karena kita diberikan keistimewaan salah satunya Lailatul Qadar. Kalau nggak ada Lailatul Qadar ini kita nggak akan bisa berlomba masuk surga lebih dulu mendahului umat-umat sebelum kita. Jadi kita mendapatkan banyak diskon, banyak pahala yang dilipat gandakan. Orang ibadah tanpa berhenti itu tidak ada. Ya, kita dapat semalam saja Lailatul Qadar seperti orang ibadah 84 minimal ya, 84 tahun non-stop tanpa berhenti. Karena Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita tidak mengatakan sama dengan 84 tahun, tapi 1 malam itu lebih utama daripada 84 tahun. 1000 bulan itu kira-kira yaitu 84 tahunan itu. Siapa yang kuat 84 tahun ibadah non-stop? Gak ada yang mampu melakukannya. Maka ini kekhususan umatnya Nabi Muhammad, ini khusus buat kita saja ya, saking sayangnya Allah kepada kita semua. Dan Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim.
siapa yang terhalang dari mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, seakan-akan diharap dapat Lailatul Qadar, ternyata pas malam Lailatul Qadar dilalah gitu ya, ngantuknya itu setengah mati. Udah minum kopi 1 teko ya udah hilang ngantuknya ya. Atau malah yang kemudian dilalah gitu karena penggemar bola, dilalah pas final Perancis lawan Brazil, ya kok pas malam ganjil gitu. Itu ujian apa? Keimanan betul. Dulu di Mesir itu pernah ketika malam-malam 10 Ramadan bertepatan dengan final Piala Dunia, ujian betul itu. Karena pas Piala Dunia itu kalau di sini jam 2 jam setengah 3, di sana itu pas habis Isya. Disitulah kelihatan mana yang mencari Piala Dunia dan mana yang mencari Piala Akhirat. Waladhdallin, cool. Mau gimana coba kalau kayak gitu? Karena di samping masjid apa? Kafe. Nah ini betul-betul kontras pemandangannya. Tapi alhamdulillah kali ini Ramadan nggak bertepatan dengan apa? Piala Dunia. Agak ringan lah godaannya. Nah, kita mengenal ya dulu apa yang dimaksud Lailatul Qadar itu. Lailatun dan Qadar itu apa sih artinya? Apa artinya Lailah? Malam. Ada yang namanya Ida Laila. Ida itu apa? Apa mana Bu Ida? Artinya apa itu Ida? Mungkin Ida yang lahirnya malam hari gitu ya, Ida Laila. Baik, Lailah malam, Qadar lah. Di makna Qadar inilah ada beberapa pendapat para ulama ketika mendefinisikan Qadar. Yang pertama, kenapa disebut Lailatul Qadar? Lailah malam, Qadar berasal dari kata-kata takdir. Karena memang pada malam itu malam penetapan takdir sanawi, takdir tahunan kita. Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, okay? Ayat 2 sama ayat 3 itu ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam di mana Al-Quran diturunkan itulah ditetapkan setiap perkara-perkara yang penting. Ulama mengatakan yang dimaksudkan perkara penting yang ditetapkan di malam itu adalah takdir kita setahun yang akan datang. Makanya ini sekaligus yang punya harapan-harapan setahun yang akan datang ditulis di kertas maupun di buku. Mangke pas iktikaf malam-malam itu proposalnya dibaca. Mungkin ada yang mau dapat pasangan yang soleh-solehah, misalnya mintalah malam-malam ke depan ini. Mungkin ada yang mau pengen mendapatkan putra-putri yang soleh-solehah. Amin. Atau ada yang pengen ya Allah putraku ya jangan nakal terus, biar semakin nurut manut dan berbakti. Itu malam-malam yang akan datang waktunya. Pokoknya semua hajat kita yang sekiranya selalu menggelayut dalam pikiran, membebani perasaan, itu mulai didaftar, ditulis di kertas. Nanti di malam-malam 10 yang akan datang ini tiap malam dibaca hajatnya. Ya, banyak hal-hal yang tidak masuk akal tapi menjadi kenyataan kalau doa kita ternyata bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau tidak percaya dicoba. Ya Allah tahun ini pengen umroh. Nah, minta itu nanti malam Lailatul Qadar.
Amin. Amin. Ya Allah, tahun ini pengen sekiranya bisa daftar haji sama suami. Itu nanti minta sama Allah di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, selama ini seprono seprene pengen nyari pendamping kok ya nggak cocok-cocok. Datangkan ya Allah yang paling cocok tahun ini. Amin. Itu kejutan-kejutan yang mantap. akan menyapa kehidupan Amin kita. ya. Pokoknya perkara-perkara sulit yang kira-kira kok kemarin mustahil, tulis di malam-malam ke depan, minta sama Allah sambil nangis. Jangan cuma digelar di depan sajadah. Ya Allah, ini semua proposal silahkan dibaca. Nggak begitu ya caranya. Ada adabnya, ada caranya. Kayak jamaah haji itu ada karena titipan doa nih sak kelurahan Bapak Ibu. Pas wukuf di Arafah, sabar, nggak serontoh gitu ya. Bacain satu-satu lama amat, akhirnya apa? Udah dijemur di depan tenda. Ya Allah, ini semuanya kuserahkan ya Allah. Silahkan dibaca. Ya Allah. Dia tinggal amin, wis rampung. Nah, itu tidak sopan sama Allah kalau doanya begitu. Nah, ada tata caranya. Dan waktu paling mustajab tentu adalah di sepertiga malam. Itu Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Takdir itu kan ada banyak, ada takdir azali yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun, itu keputusan Allah. Ada takdir umri, kita saat di perut ibu kita masing-masing itu sudah ditentukan takdir umri. Ada takdir tahunan. Lah inilah yang ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, kenapa disebut Lailatul Qadar? Pertama tadi sudah, yang kedua Lailah malam Al-Qadar mulia. Kok disebut mulia? Iya, kata-kata qadr itu dalam bahasa Arab kadang diartikan mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Makanya kenapa kok disebut malam mulia? Karena malam itu malam turunnya Al-Qur'an. Al-Quran itu turun sebagai kitab yang paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, di malam yang paling mulia, untuk nabi yang paling mulia, untuk umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kemuliaan ngumpul di situ di malam itu. Nah, maka malam yang mulia ini tentu jangan sampai kita sia-siakan dengan hanya tidur nyenyak, apalagi malah dihabiskan buat nonton drama Korea. Sia-sia sekali ya. Nah, yang ketiga Lailatul Qadar, Lailah malam qadar sempit. Kok disebut qadar itu sempit? Iya, Allah mengatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki, Allah pula yang menyempitkannya. Di dalam surat apa? Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Allah menyempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Jadi qadar kadang diartikan sempit. Loh, kok malam qadar disebut sempit? Kenapa? Karena malaikat yang turun ke bumi ini sangat banyak sekali, sampai-sampai bumi ini sempit karena saking banyaknya para malaikat. Cuman karena malaikat ini makhluk gaib, jadi nggak kelihatan. Seandainya malaikat itu dinampakkan, kelihatan gitu, kita nggak akan bisa berangkat taraweh. Baru buka pintu udah keganjel sayapnya malaikat Jibril, jalan setapak udah ketanggor sayapnya malaikat Mikail. Bejo nek
Mikail. Lah kok nyenggol sayap malaikat Israel gimana? Nah, tapi enggak ya, insya Allah yang turun semuanya malaikat rahmat. Langsung dipimpin siapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat sama turun dipimpin langsung oleh Ar-Ruh. Ar-Ruh itu nama lainnya Jibril alaihissalam. Memanglah Jibril itu dari sejak zaman Nabi selalu turun setiap bulan Ramadan. Kalau dulu ketika Nabi masih hidup, Jibril tiap malam darusan sama baginda Nabi, ya, setiap malam. Jadi Nabi itu setiap malam membaca Quran sama Jibril selama bulan Ramadan, khatam tiap bulan sekali. Kecuali Ramadan terakhir sebelum Nabi wafat, menghatamkan bersama Jibril tadarusan itu 2 kali. Itulah yang terakhir dibaca Nabi, yang kemudian ditulis oleh Zaid bin Thabit yang kita baca hari ini. Itu versi setoran terakhir Nabi kepada malaikat Jibril yang hatam 2 kali. Ada ayat-ayat yang dulu dibaca tapi di setoran terakhir itu udah nggak dibaca, artinya mansukh, sudah dihapus. Loh kok Al-Quran dihapus? Ya memang begitu. Dulunya dibaca, ada ayatnya ditulis di mushaf, tapi di setoran terakhir nggak dibaca oleh Nabi, artinya itu ayat sudah tidak lagi termasuk dalam Al-Quran. Contohnya apa? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya fajfarjumuhumal battah nakalam minallah. Ini ada ayat dulu bunyinya begitu. Dan aki-aki ataupun nini-nini kalau mereka berzina, maka rajamlah keduanya sampai mati sebagai bentuk hukuman dari Allah. Ayatnya udah nggak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Oke? Jadi ini bacaan Al-Quran yang sekarang kita baca adalah setoran terakhir Nabi di Ramadan terakhir beliau dengan malaikat Jibril. Loh, seberapa banyak sih malaikat yang turun di malam Qadar itu? Nabi mengatakan ka'adadil haso, sebanyak kerikil yang ada di muka bumi. Coba Bapak Ibu, pernah ada yang bisa ngitung kerikil di halaman depan? Nggak sempet, ngapain ngitung kerikil, ya kan? Tapi ini menunjukkan jumlah kerikil yang tidak bisa kita hitung, saking banyaknya. Dan sebanyak itulah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar semuanya ke bumi ini. Ngapain? Membawa berkah dan mengaminkan doa-doa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rugi banget dah pokoknya kalau malam Lailatul Qadar kok ngelempus gitu, rugi banget. Makanya Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, dikatakan oleh Bunda Aisyah, syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa ini? Saat kita nggak ada pakai sarung, dia kalau antum mungkin ya mengencangkan celananya lah gitu ya. Maksudnya tidak mengumpuli istri-istrinya di malam 10 terakhir itu. Fokus. Ayqadha ahlahu, bahkan membangunkan keluarganya semuanya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Tidak tidur Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, nggak tidur malamnya. Begadang. Jadi begadang boleh begadang. Asal malam Lailatul Qadar gitu. Jelas tuh ada artinya kan, Ge? Yang nggak boleh begadang itu apa? Begadang jangan begadang kalau hanya nonton film India. Tapi kalau begadangnya Lailatul Qadar, itulah yang memang dilakukan oleh baginda Nabi, para sahabat dan salafus soleh. Nah, keutamaannya apa Lailatul Qadar? Keutamaannya apa? Tadi sebagian sudah kita jelaskan ketika menjelaskan tentang makna Lailatul Qadar. Pertama, itu malam turun Al-Quran. Al-Quran turun kapan sebenarnya ini? Kan baru kemarin peringatan nuzulul Quran.
Jadi Al-Quran yang betul turun tanggal 17 apa Lailatul Qadar nih? Nah, Al-Quran kan turun memang 2 tahap. Tahap pertama itu secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Itu paket perdana yang dibawa Jibril kepada Nabi terjadinya adalah malam 17 Ramadan menurut pendapat yang paling kuat. Itu yang kita peringati dengan malam nuzulul Quran. Jadi malam nuzulul Quran itu malam turunnya ayat atau wahyu pertama yang dibawa Jibril dari langit dunia kepada Nabi, mengawali turunnya Al-Quran yang selanjutnya berangsur-angsur sepanjang 23 tahun. Jadi memperingati paket perdana itu malam nuzulul Quran. Adapun kalau Lailatul Qadar, malam di mana Al-Quran turun semuanya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jelas gini, jadi nggak ada yang ribut nanti. Kok nuzul Quranmu tanggal 17? Nih aku nanti loh pas malam 10 terakhir. Nah, masing-masing memang ada tahapan-tahapannya. Kemudian ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Tapi bahasanya khairun, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi 1.000.000 bulan, 1.000.000.000 bulan, namanya lebih baik kan tidak terbatas. Nah, malaikat turun selanjutnya dengan keberkahan dan kebaikan. Malam itu malaikat turun banyak sekali membawa berkah, membawa ketenangan, membawa kedamaian, mengaminkan doa-doa kita semua. Makanya tadi wasiatnya apa? Perbanyak membaca doa. Kemudian malam itu juga malam di mana Allah menyelamatkan banyak sekali hamba-hambanya dari siksa api neraka. Makanya Allah katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sampai fajar muncul. Dari kapan sih Lailatul Qadar? Malam itu disebut mulai maghrib sampai adzan subuh. Lah itu malam. Jadi udah setelah maghrib langsung mujahadah, banyak tilawah, banyak berzikir, banyak berdoa. Sampai kapan? Sampai kalau dalam bahasa Arab kata-kata hatta itu gini Bu, akal tusamaka hatta roksahu dengan akal tusamaka ila roksihi itu beda artinya. Kalau saya makan akal tusamaka hatta roksahu, aku makan ikan sampai kepala, itu berarti kepalanya nggak dimakan, cuman batas kepala dengan badan habis semua. Itu kalau pakai hatta. Tapi kalau akal tusamaka ila roksihi, aku makan ikan sampai kepalanya juga habis. Berarti kalau hatta matla'il fajar berarti sampai batas ketika sebelum fajar datang, itulah selesai keberkahan Lailatul Qadar. Ya kira-kira imsak lah ketika ada sirine ciu ciu ciu, lah itulah berhenti keberkahan. Kok ciu sih? Kok ciu? Kok ciu? Sirine itu loh, kan bunyinya gitu ciu ciu ciu. Apa? Oh ya itu versi telinga saja lah ini. Pokoknya itu intinya ya. Jadi pokoknya sebelum azan ciu mah mabuk. Itu diangkat, keberkahannya selesai. Itu kalau kita tafsirkan hatta dengan penafsiran bahasa. Nah, berarti kalau sudah azan subuh selesai sudah itu. Telat kalau orang bangun azan baru berdoa, telat. Ya, walaupun diterima tapi tidak sedahsyat sebelumnya gitu. Ya. Kemudian di malam itulah Allah mengampunkan dosa
hambanya. Nabi mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang bisa melaksanakan qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan semangat iman dan ihtisab mengharap ridha Allah, diampunkan semua dosa yang telah lalu. Bapak Ibu kagungan dosa mboten? Wadah. Kalau ditanya itu ya bertahap jawabnya. Punya dosa tidak? Punya. Sedikit apa banyak? Banyak aja apa banyak sekali? Banyak sekali. Sekali aja apa berkali-kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Nah, kesempatan menggugurkan dosa itu ada di malam Lailatul Qadar. Perbanyak membaca doa yang nanti akan kita baca setelah ini. Dan yang terakhir malam pencatatan takdir dan rezeki selama setahun ini, termasuk rezeki kita. Bapak Ibu punya harapan apa ini terkait masalah ekonomi di tengah pandemi? Mintalah nanti itu pada malam Lailatul Qadar. Ya Allah, semoga pandemi segera berakhir, rezekiku segera lancar, bisnisku bisa besar. Itu mulai kita minta di malam-malam ganjil nanti. Lah pertanyaannya sekarang, sebenarnya kapan sih tepatnya Lailatul Qadar? Nah, sebenarnya Nabi beliau mengatakan inni uritu Lailatul Qadri. Aku pernah dinampakkan oleh Allah tepatnya Lailatul Qadar itu malam keberapa. Tapi dalam riwayat yang lain, ketika aku mau umumkan kepada kaum muslimin, aku mendapati dua orang yang lagi bertengkar. Gara-gara dua orang yang bertengkar itu, aku dijadikan lupa oleh Allah. Ternyata namanya pertengkaran itu mengangkat keberkahan. Gara-gara dua orang sahabat yang tengkar itu, Nabi lupa tepatnya malam berapa Lailatul Qadar ini. Tapi kemudian apa yang Nabi masih ingat, pokoknya itu ada di malam 10 terakhir dan malam yang ganjil. Maka beliau katakan faltamisuha fil ashril awakhiri min kulli witrin. Carilah malam itu di 10 malam terakhir yang ganjil. Berarti kalau yang pas nggak ganjil kita nggak usah iktikaf ya. Loh, nggak begitu rumusnya. Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir iktikaf full di masjid. Hanya kalau memang di malam-malam yang ganjil beliau hampir nggak tidur dan begadang full untuk ibadah. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita begitu. Ya. Tetap di masjid, tetap ibadah, tetap tarawih, tetap tahajud, tetap tilawah. Tapi kalau pas ketepatan malam-malam ganjil dinaikkan lagi apanya? Kualitas ibadah mereka. Bahkan begadang, tidak tidur sama sekali. Ibunda Aisyah juga mengatakan taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir yang ganjil di bulan Ramadan. Riwayat yang lain mengatakan ara ru'yakum qad tawata'at. Jadi dulu pernah ya sahabat beberapa orang itu ngimpi bareng-bareng mimpinya. Mimpi mereka itu semuanya kok dilalah sepakat Lailatul Qadar itu ada di 7 malam terakhir. Berarti mulai malam berapa? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar, carilah di malam-malam 7 terakhir. Sampai sahabat pada mimpi itu menandakan mereka itu apa? Pikirannya pingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai ke bawah mimpi. Kayak kita misalnya pengen makan bakso tapi nggak kesampaian, itu kadang-kadang makannya dalam mimpi. Saking pengennya gitu. Lah berarti sahabat mereka semuanya apa? Rindu, pingin, berharap akan bertemu dengan Lailatul Qadar.
Tapi memang pendapat yang mayoritas ulama ini sampai-sampai sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan apa? Wallahi, beliau bersumpah, wallahi la a'lamu ayya lailatin hiya lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Aku tahu malam berapa yang Nabi perintahkan kita untuk menghidupkan malamnya, qiyam pada malam itu. Hiya lailatu sab'in wa ishrin. Menurut Ubay bin Ka'ab, beliau sampai sumpah malam Lailatul Qadar itu malam 27. Dan ini mayoritas yang dianut ulama memang ini nih, malam 27. Makanya kalau di negara-negara Timur Tengah malam 27 itu malam yang sangat syahdu. Yang kemarin-kemarin nggak ke masjid malam 27 pasti ke masjid. Bahkan di Mesir itu ada satu masjid namanya Masjid Amr bin As. Masjid pertama yang dibuat ketika kaum muslimin menaklukkan di Mesir, dipimpin oleh sahabat Amr bin As, dibuat masjid. Sampai sekarang masjid itu masih dimakmurkan. Malam 27 itu kalau pengen sholat di situ dapat masuk ke dalam masjid datang jam 11 siang. Kalau sudah lewat jam 11 siang datang kok asar, emperan sudah itu. Datang maghrib sekilo sudah kelempar keluar sana. Datang pas isya, sudah itu entah berapa kilo sudah itu. Karena jamaah yang sholat itu sampai 2 kilo panjangnya, ramai sekali. Yang nggak dapat tempat terpaksa sholatnya di atas mobil, di atap mobilnya itu pada sholat. Ya Allah. Karena memang di malam itu diyakini oleh banyak sekali para ulama itulah yang paling diharapkan menjadi malam Lailatul Qadar. Jadi pengalaman di malam 27 ini memang hampir di seluruh negeri-negeri Arab itu pengalaman yang paling mengesankan. 3 tahun lalu saya tuh berkesempatan memimpin jamaah umroh iktikaf di Masjidil Haram di 10 malam terakhir. Dilalah gitu. Kan kalau di sana itu sholat qiyamnya 2 ronde. Habis isya 11 rakaat 2 jam kira-kira. Setengah 12 selesai. Setengah 1 nanti mulai lagi sholat malam 11 rakaat lagi gitu. Setelah selesai terawih, tepar udah capek banget, saya berencana tidur dulu deh. Tidur. Lah kok ternyata kebablasan bangun jam setengah 2. Udah rame, ternyata udah dapat 4 rakaat itu sholatnya. Langsung wudu, dilalah dapat hotelnya itu yang pas hotel yang ada jamnya gede itu. Biasanya kita kalau malas turun cukup ke musola langsung kelihatan tuh pintu masjid King Abdul Aziz. Jadi udah langsung di depan Ka'bah lah walaupun di dalam musola hotel. Malam itu udah ditutup nggak bisa. Akhirnya turun ke pelataran. Ke pelataran cuman mau meletakkan badan sekecil ini nih dengan sajadah 1. Hampir nggak dapat tempat, keliling muter. Gak bisa. Ketika naruh sajadah diusir sama tentara itu, sama askar. Akhirnya mundur, dapat celah kecil di samping bak sampah. Itu akhirnya dapat 2 rakaat bersama imam. Alhamdulillah. Ini gara-gara telat bangun malam 27. Karena ternyata malam itu banyak ya para orang-orang Arab dari negeri tetangga datang ke Mekah cuman nginep semalam doang. Pokoknya pengen sholat malam 27 di Masjidil Haram. Besok pagi udah hilang semua itu mereka. Saking semangatnya ingin mendapatkan keutamaan malam 27 itu. Makanya nanti ibu-ibu malam 27 udah nggak usah masak. Bilang bapak awal sore dah, Pak malam ini nggak masak. Terserah pokoknya bapak mau ngamuk nggak apa-apa. Nah, gitu. Ya, tapi coba yang ngono ya. Ya disiapkan dulu kan bapaknya itikaf, ibu juga itikaf. Itu malam 27. Ini puncak yang para ulama meyakini, mayoritas ulama meyakini inilah malam yang paling diharapkan, malam Lailatul Qadar di malam itu.
Coba nanti sambil ditandain tanggalannya. Malam 27. Pokoknya malam itu malam istimewa. Nggih. Tapi Imam Syafi'i termasuk yang meyakini malam 21. Lah ini masing-masing punya pengalaman, nggih. Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Lailatul Qadar malam 21. Ada yang mengatakan 23. Banyak sebenarnya yang kemudian ternyata para ulama pada akhirnya menyimpulkan malam Lailatul Qadar itu bisa jadi berpindah, tahun ini 21, tahun besok 27, tahun besoknya 25, tahun besoknya 23. Tidak menutup kemungkinan memang berpindah-pindah pada setiap tahun. Makanya kenapa kok dirahasiakan? Agar kita memang memanfaatkan semua malam itu untuk memaksimalkan ibadah. Jangan pilih-pilih. Seandainya begini Ibu, ada tukang sayur, biasanya dia lewat depan komplek itu kalau nggak jam 7 ya jam 9 atau jam 11 siang. Kita mau ada tasyakuran, ada buka bersama, butuh sayur. Kira-kira kita akan tunggu selama jam itu atau palamo jam 7. Datang jam 7 aja. Setelah jam 7 nggak lewat ya wis lah, nggak jadi belanja. Atau kita akan datang pada setiap jam itu, pada setiap jam, karena kita butuh gitu. Dan siapa yang datang pada setiap jam itu, kalau nggak jam 7 ya pasti jam 9, kalau nggak jam 9 ya pasti jam 11, karena nggak ada kemungkinan yang lain. Maka kalau kita selama 10 hari itu dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah, pasti kita itu dapat Lailatul Qadar. Ya. Lagi enggak lah, ternyata 10 hari mendung terus lah. Kalau gitu malah akhirnya enggak dapat sama sekali. Ada ketenangan. Orang-orang beriman itu diberikan Allah hatinya itu kok tenang gitu malam itu, ibadahnya semangat. Ada suasana hati yang berbeda daripada hari-hari yang lain. Itu masing-masing orang punya perasaan yang berbeda-beda. Yang diberikan taufik sama Allah malam itu akan terasa dadanya lapang, jiwanya tenang, ibadah gampang, ada semangat melakukan ibadah-ibadah di malam tersebut. Kemudian cuaca juga nyaman. Ini kalau tidak hujan ya, cuacanya nyaman, angin tenang. Bahkan beberapa orang dikasih mimpi sama Allah. Ada cerita salah seorang ulama salafus soleh, niatnya begadang nggak tidur, ternyata bar isya ngantuk, baca Quran tepluk sampai mushafnya jatuh gitu. Wah, istirahat dulu deh kalau begini, barang-barang sejam gitu, tolong nanti dibangunin ya, pesan sama temannya. Baru nyep, mimpi ketemu bidadari. Cantiknya, siapa kau nih? Ternyata apa? Aku ini calon istrimu Mas di surga. Benarkah? Pas mau dicolek gitu, maharnya belum punya. Apa maharnya? Bangun. Malam penuh berkah malah tidur, langsung mak gerigah gitu, wes hilang ngantuknya. Kenapa? Keingetan bidadari. Itu isyarat atau satu mungkin Allah berikan informasi secara khusus, ini nih malam Lailatul Qadar gitu. Udah dia nggak mengantuk lagi, dihabiskan untuk ibadah. Nah, nanti kalau mungkin ada yang dapat mimpi itu, coba sambil di share, like and comment lah ya, biar yang lain juga ikut bangun. Jangan disimpan sendiri. Tapi alamat yang paling jelas itu biasanya pagi hari. Bapak Ibu, kalau pagi hari coba lihat ke arah timur. Kalau malamnya Lailatul Qadar, pagi harinya itu cahaya matahari itu putih, tidak kuning menyilaukan, putih bersih kayak salju gitu, kelihatan. Kita bisa melihat ke arah matahari itu berlama-lama, nggak silau, nggak ada. Kalau dalam bahasa Arabnya itu syu'a itu cahaya yang menyilaukan, itu nggak ada. Putih koyok kapas, koyok salju gitu, bulat, nggak ada kuning-kuningnya. Cuman tahunya kan besok pagi itu udah selesai masalahnya. Nah, ini kalau nyiasati sekarang ya langsung kirim kemana? Ada kawan kita di Mesir,
Berarti jaraknya 5 jam. Kita jam 7, mereka baru jam 2. Pas. Wih, ternyata matahari bening. Berarti Lailatul Qadar. Kamu bangun. Aku tadi kelewat. Kamu bangun ya, doakan saya. Lah, itu masih ada kesempatan. Zaman now masalahnya ini. Ya. Jadi la syu'a laha, enggak ada apa? Enggak ada yang membuat silau. Matahari putih bersih. Nah, wasiat amalnya apa Bapak Ibu di malam Lailatul Qadar nanti? Pertama, hidupkan malam dengan ibadah tentunya ya. Jangan hidupkan malam dengan kesia-siaan. Yang kedua, doa terbaik yang dibaca di malam itu apa? Ibunda Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau aku berada di malam Lailatul Qadar? Aku merasakan malam itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Doa terbaik. Kata Nabi, katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini harus hafal ini. Ini doa paling dahsyat dibaca di malam Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan ya Allah segala kesalahanku. Kenapa enggak istighfar astagfirullah? Lah, menurut para ahli bahasa, bedanya maghfirah dengan al-afwu, ampunan dengan maaf itu beda kalau dari sisi analisa bahasa. Jadi kalau ampunan itu begini, kita punya rapot catatan amal, kita istighfar astagfirullah, astagfirullah. Yang amal-amal buruk dicoret, tapi bekasnya masih ada itu, berarti ini dulu pernah ngamal terus sempat dicoret. Tapi kalau al-afwu itu dihapus sampai nggak tersisa apa? Bekas-bekas coretan amal salahnya. Itu al-afwu. Makanya yang diajarkan Nabi bukan astagfirullah tapi Allahumma innaka afuwun. Dari redaksinya lebih dahsyat daripada sekedar istighfar. Kemudian juga malam itu usahakan kita bisa sholat berjamaah. Tarawihnya pun bisa selesai berjamaah bersama imam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila seorang sholat bersama imam sampai selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sama imam bubar, kita juga baru bubar. Husibalahu baqiyatu lailatihi, maka dia mendapat seakan-akan pahala sholat semalam suntuk. Ini kalau sholatnya bareng imam sampai selesai. Nah, apa tandanya seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Ini terakhir. Apakah tambah ganteng? Bukan itu isyaratnya. Orang yang dapat Lailatul Qadar di antara indikasinya itu ada perubahan dalam kepribadiannya yang sangat mencolok. Yang dulunya sholatnya ogah-ogahan, keluar bulan Ramadan jadi semangat melaksanakan sholat. Yang kemarin akhlaknya masih kurang baik, keluar Ramadan akhlaknya berubah menjadi akhlak yang baik. Yang kemarin kadang-kadang kata-katanya nyelekit, nyakiti orang, keluar Ramadan kata-katanya santun, lembut, tidak menyakiti siapa. Kemudian dia mendapati doa-doanya itu diijabah di tahun itu. Ada yang pernah merasakan ini, doa saya kok diijabah ya? Barangkali dulu pas ketepatan malam Lailatul Qadar doanya. Termasuk dia terus ada semangat peningkatan kualitas ibadah. Jadi ibadahnya meningkat, akhlaknya semakin membaik, doa-doanya dikabulkan. Itu diantara indikasi berarti kemarin ketemu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ada orang keluar Ramadan yang malas sholat tambah males, yang sering maksiat tambah rajin, itu tandanya dia nggak diterima amal-amalnya selama Ramadan, nggak diterima ibadahnya di malam Lailatul Qadar. Kalau nggak ada perubahan sama sekali dalam kepribadian ataupun
ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak usah pusing-pusing lihat tandanya apa sih kita udah ketemu Lailatul Qadar. Apakah wajahnya jadi glowing gitu? Bukan dari fisiknya, tapi dari sisi apa? Ketakwaannya bertambah, akhlaknya semakin indah, dan kedekatan yang semakin bulan. Ditunggu-tunggu, kemarin si bulan nggak datang-datang, baru datang malah di 10 terakhir. Wanita yang menstruasi itu yang nggak boleh itu sholat, puasa, baca Quran, itu tok. Selain itu boleh zikir yang banyak, berdoa yang banyak. Kalau rindu sama Quran, dengarkan murotal Al-Quran yang banyak. Karena pahala orang mendengarkan Al-Quran, kalau dia dengan insot, sukut, dia memperhatikan, bisa jadi 2 kali lipat pahala orang yang membaca. Makanya jangan mentang-mentang aku malah lagi datang bulan, guys, tono mas mangkat wae, aku tak ngasuh nang omah. Jangan, karena yang nggak boleh bagi wanita yang sedang menstruasi cuman itu aja, apa? Sholat, megang mushaf, baca Al-Quran, itu yang nggak boleh. Tapi baca Quran pun kalau memang itu zikir harian, misalnya ibu biasa sebelum tidur baca surat Al-Mulk, baca surat Ad-Dukhan, baca surat Yasin, Al-Waqi'ah, tetap boleh. Tapi hafalan, ya, itu tetap boleh karena itu zikir harian kita. Atau makfurat, baca kulhu, Al-Falaq, An-Nas, tetap lakukan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau membaca magang mushaf, nargetkan khatam padahal lagi menstruasi, lah itu tidak boleh. Selain itu boleh, dan jangan lupa yang diulang-ulang adalah doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi kesabaran menerima takdir menghadapi menstruasi itu pun mendatangkan pahala yang besar. Nggak usah kemudian protes sama Allah, ya Allah kok ya baru sekarang. Nggak usah begitu, terima apa adanya. Pahalanya justru dalam kesabarannya apa? Tidak sholat, sabarnya tidak baca Quran. Nah itu di situ pahalanya. Yang kedua apa tadi? Apa tadi Bu? Yang amalan di malam itu selain qiyamul lail ya. Pertama tentu yang dalam kondisi normal qiyamul lail, tahajud, tarawih, sholat 5 waktu berjamaah, dan baca Al-Quran, baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Termasuk juga malam itu sedekah itu pahala yang sangat besar, dilipatkan seperti orang sedekah 83 tahun 4 bulan. Jadi sedekah di malam itu juga sangat besar pahalanya. Atau misalnya kebetulan membantu saudara yang kesusahan pada malam itu pun pahalanya sangat besar. Ya, Nabi mengatakan li'an amshiya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahrun. Aku keluar membantu saudaraku untuk menunaikan hajatnya lebih aku pilih daripada iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, walaupun sebulan lamanya. Artinya nanti kok ada tetangga kita mau melahirkan, minta diantar ke bidan pada malam itu, kita lagi iktikaf, tolong, ini udah mulus pembukaan 5, berangkat sendiri aja, mohon maaf ya malam ini lagi iktikaf. Lah tidak boleh begitu. Mengantar dia ke bidan lebih besar pahalanya daripada tetap berdiam di masjid itu. Jadi tetap banyak aktivitas yang bisa mendatangkan pahala, walaupun apa, misalnya lagi dalam kondisi tidak sholat atau sedang berhalangan. Menu sahur ya. Tadi kita sudah menikmati menu sahur, nah, sekarang kita menikmati menu keilmuan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, para ustadz, ustadzah semuanya yang dirahmati Allah, semoga tidak bosan duduk di sini ya. Ini materi dalam rangka menjadi poster agar kita selama 10 malam terakhir ini semakin kuat dan semakin semangat melaksanakan agenda-agenda Ramadan, rencana-rencana kebaikan yang sudah kita susun. Maka saya pilih tema untuk pagi ini adalah tentang husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dalam hal apa saja kira-kira ini kita disuruh berbaik sangka kepada Allah? Ini diantara yang kita harus menyertakan baik sangka kepada Allah adalah saat beramal soleh, saat berdoa, saat bertobat, saat tertimpa musibah, saat mencari rezeki, bahkan ketika nanti ajal menjemput kita. Husnudzon ini termasuk amalan, perlu mendapat perhatian dari sekedar amalan anggota badan. Karena kalau kita beramal dengan badan kita capek, letih, lelah, lesu, tapi kalau amalan hatinya salah, itu menjadikan amal kita bisa hancur, nggak ada artinya. Tapi ada orang yang diam badannya nggak beramal, tapi hatinya diisi dengan amal hati. Maka walaupun dia itu diam saja, tapi pahalanya mengalir untuk seterusnya. Contoh, ada seorang yang berjihad fisabilillah, berdarah-darah, hartanya habis, jasadnya rusak, mati di medan perang, tapi pada akhirnya masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena riya. Lah, riya itu kan termasuk penyakit hati. Maka penting untuk kita beramal selalu menghadirkan amalan hati, salah satunya husnudzon kepada Allah. Ada orang yang diam saja tapi pahalanya ngalir terus. Siapa? Orang yang hatinya selalu bertawakal kepada Allah. Dia bersabar terhadap ujian Allah. Dia mah diam aja, nangis di pojokan rumah, enggak nangis, diam aja, enggak nangis juga enggak senyum gitu, diam doang. Ternyata dia sedang menyusun kesabarannya karena mungkin ada sesuatu yang dia cintai diambil sama Allah. Dia diam aja, tapi di situ ada pahala yang terus mengalir. Maka agar kita semakin semangat dan semakin yakin dengan janji-janji Allah, penting kiranya kita mulai menata hati, kita menguatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah 195. Ayatnya panjang tapi belakangnya itu Allah katakan apa? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau diterjemah pasti dan berbuat baiklah gitu. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau kita kaji di dalam kitab tafsir, salah satunya tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari menukilkan salah satu penafsiran dari wa ahsinu, artinya apa? Wa ahsin dhannaka billah. Perbaikilah prasangkamu kepada Allah, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu berbaik sangka kepadanya. Lah ini makanya penting sekali, apalagi kita lagi lomba nih menjadi juara takwa di bulan ini, harus selalu menghadirkan keyakinan bahwa yang pertama, saat beramal soleh kita harus selalu menghadirkan Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan satupun amal kebaikan seorang mukmin.
Jadi seorang mukmin ketika beramal soleh harus yakin apapun yang dia kerjakan pasti Allah sudah siapkan balasan pahala terbaik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal dengan amal kebaikan walaupun sebiji dzarrah. Sebiji dzarrah itu gimana Bapak Ibu? Ini kalau karpet ini kita tepluk pluk gitu nggih. Kemudian hidupkan HP disenteri. Itu ada yang mabur-mabur itu nggih, apa namanya itu? Beletuk. Nah, zarrah itu segitu. Ada amalan sebesar satu beletuk. Kita nggak ngelihat kecuali pakai senter, tapi Allah melihat walaupun sekecil itu amal kita. Dan Nabi mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau menyepelekan amal baik walaupun nampaknya sangat sederhana. Walau antal akhaka biwajhin thaliq. Salah satunya mempersembahkan wajah yang ceria berseri-seri di hadapan saudara kita. Itu pahalanya besar. Makanya kita ngumpul di sini dari kemarin pagi nggih. Tapi kalau saya kan baru tadi malam. Tapi ini Masya Allah, jadi datangnya ke sini aja udah langsung dikawal oleh para malaikat rahmat. Belum di sininya mendapat banyak sekali asupan gizi, ilmu dan iman. Nanti pulang bubarnya orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah, itu bubarnya maghfurin, langsung sudah diampunkan semua dosanya. Amin. Jadi ini pulang ke rumah nggak bawa dosa sama sekali. Amin. Kecuali yang sengaja bawa sendal. Enggak lah itu. Jadi orang kumpul di situ baca Quran, di situ mengingat Allah, bubarnya mereka itu sudah dalam kondisi diampunkan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Nampaknya rutinitas biasa, tapi di mata Allah tidak biasa buat kita. Pahalanya besar sekali. Belum lagi kita baca Quran, setiap hurufnya itu kata Nabi berapa? Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap huruf satu pahala. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan minimal 10 kali. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim langsung 30 kebaikan. Ketika Nabi mengatakan kebaikan, jangan kita kemudian bayangkan kebaikan itu berupa 1 miliar gaji. Kebaikan itu berupa mobil mewah, villa di puncak. Bukan. Kalau Nabi mengatakan kebaikan itu sudah hitung-hitungannya surga. Jadi lebih berharga dari sekedar Dari sekedar villa di puncak Bogor. Dari sekedar mobil Alphard yang parkir di depan rumah. Nggak bisa dihargai dengan barang-barang di dunia. Makanya ini Masya Allah ya, setiap hasanah itu langsung Allah lipatkan 30 kali, plus di bulan Ramadan dilipatkan nggak terhingga. Kalau kita ngepasi baca Quran pas malam Lailatul Qadar, berapa itu pahalanya? Nah maka harus dihadirkan terus setiap amal itu akan mendapat balasan terbaik dari Allah. Dulu ada kan kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi, seorang pezina. Nek pezina berarti zinanya berapa kali? Berkali-kali. Wong pe kok ada tambahan pe, berarti kan memang profesinya gitu tiap hari. Kalau orang zina sekali dosa apa enggak? Dosa apa mboten? Dosa apa dosa besar? Besar apa besar sekali?